ada satu orang yang kenaikan kekayaannya 148 triliun dalam 1 tahun. Siapa? Lok Tu Kwong. Oh. Dia mempunyai konsesi batu bara di Kalimantan situ. Ada satu pengusaha konglomerat yang mempunyai jutaan hektar untuk sawit. Nah, ini kan sudah jelas ini pelanggaran gitu. Tapi kenapa bisa didiamkan? Selama 10 tahun terakhir dikuasai oleh yang dulu dinamakan 9 naga lah, atau ada lalu diplesetkan lagi menjadi 9 haji. Di mana BUMN kita? Itu tidak ada gitu. Diatur dengan kartel. Ini dibagi-bagi gitu. Khususnya kalau kita lihat di BUMN, kalau tambang kita sudah tahu lah siapa yang bisa mendapatkan itu. Bukan hanya di tambang ya, di perkebunan besar ya, itu juga semua terkonsentrasi juga gitu. Per 2024 pendapatan negara bukan pajak dari SDA, sumber daya alam dari migas dan mineral dan batu bara, itu hanya 250 triliun ya di tahun 2024. Artinya apa? Artinya sekitar 1%, 1,2% dari kita punya PDB. Lari kemana? Apakah lari ke luar negeri gitu? Sebagai keuntungan mereka, bukan buat kita. Larinya adalah ke pemilik dari itu, dari si pemilik konsesi, pemilik tambang. Ya berarti ke orang-orang kaya itu yang bisa menjadi orang terkaya berapa di Indonesia. Dan kalau yang dimiliki oleh asing ya menjadi asing. Apakah Pak Jokowi melakukan hal-hal seperti itu karena kenaifan beliau, keterbatasan pengetahuan beliau, atau sifat greedy yang beliau punya? Kalau dianggap sebagai ketidaktahuan, ini hampir tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka mata kita bersama. Tambang diserahkan kepada oligarki, BUMN diperah. Undang-undang kita tahu juga semata dibuat kadang-kadang hanya untuk tujuan kepentingan dari oligarki. Inilah wajah negara swasta, negara yang berfungsi layaknya sebuah korporasi besar dengan CEO yang bernama Presiden, dan pemegang saham dipegang sayangnya oleh segelintir saja para taipan. Rakyat, sayang sekali rakyat hanya mengisi posisi-posisi sebagai engsel, sebagai sekrup atau bur, yakni kadangkala buruh-buruh kecil. Kita akan melihat apakah kita masih bisa memperbaiki, masih ada hal-hal yang bisa kita jadikan titik masuk untuk perbaikan. Dan untuk itu pada Madilo kali ini kami mengundang Pak Antoni Budiawan, seorang analis ekonomi dari PEPS ya, Political Economy Policy Studies and Policy Studies. Selamat datang kembali Pak Antoni. Terima kasih sudah berkenan untuk untuk hadir bersama-sama kami di Madilo. Pak, pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah sejatinya saat ini Indonesia sudah layak disebut sebagai, dalam tanda petik, negara swasta di mana semua keperluan dan hajat hidup rakyat sudah diserahkan kepada swasta? Ya, terima kasih Kang Darmawan. Ini selama 10 tahun terakhir, memang kan kita dikenal sebagai negara oligarki. Nah, itu yang dimaksud dengan swasta tadi, swasta. Ya, memang kalau kita lihat adalah peran daripada swasta oligarki ini khususnya, kalau swasta adalah merembes memang ke bawah, itu baik, berarti untuk rakyat juga gitu. Betul. Tetapi ini dikuasai oleh segelintir pengusaha yang dulu dinamakan 9 naga lah, atau ada lalu diplesetkan lagi menjadi 9 haji. Nah, jadi inilah bahwa jadi penyerahan tadi, kalau kita bicara pasal 33, memang penyerahan kepada swasta ini eksplorasi atau eksploitasi ekonomi untuk khususnya di dalam bidang mineral, batu bara, ya, dan nikel khususnya itu memang diserahkan semua ke swasta. Jadi di mana BUMN kita?
Itu tidak ada gitu. Dan di lain pihak adalah dari peran swasta ini dengannya ada undang-undang Cipta Kerja, ini kan semakin luar biasa penguasaan itu, termasuk dengan yang namanya PSN, Proyek Strategis Nasional. Ini kan proyek strategis nasional itu dibebankan pada swasta juga, kepada swasta juga, diserahkan kepada swasta juga gitu, dan itu luar biasa. Jadi kalau dulu agak tertutup lah ya sedikit gitu, dengan PSN itu semuanya itu secara terbuka difasilitasi oleh undang-undang untuk diserahkan kepada swasta. Banyak sekali, memang ada di Pulau Wawoni, terus kemarin tuh Raja Ampat gitu kan, terus yang kemarin di Maluku Utara PIK juga sempat juga ditempelin itu, kemudian dicabut. Ya, lalu kemudian juga di Rempang juga kan, itu untuk yang program-program yang non mineral gitu. Juga termasuk yang ada di Wadas, ya kan, Desa Wadas pada saat di Jawa Tengah. Jadi lumayan luar biasa gitu penyerahan kita punya resources ya. Itu apakah tidak disadari? Apakah orang-orang di sekitar presiden, kemudian para pemikir, para ekonom tidak kemudian mengingatkan bahwa ada hal yang salah dengan semua itu? Oh, sudah lama diingatkan, sudah banyak sekali. Bukan hanya ekonom, tapi kita tokoh-tokoh bangsa kita ini, tokoh-tokoh nasional yang memperingatkan itu. Khususnya adalah kalau kita bicara mengenai yang PSN, yang termasuk yang nikel dan sebagainya, itu sudah banyak gitu. Dan itu dilakukan terang-terangan. PSN itu melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan menyelundupkan pasal itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana penunjukan PSN pun sebetulnya adalah melanggar dari undang-undang lainnya gitu. Jadi PSN ini sekarang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena berdasarkan hanya keputusan Presiden dan hanya dengan keputusan Menko Perekonomian gitu. Jadi ini pelanggarannya sudah jelas dan akhirnya juga dibatalkan. Proses pembatalannya ini kemudian ini nggak dipatuhi nggak? Kan kita tahu ya, maaf ini sebagai sebuah contoh yang kecil sederhana. Kita tahu Sylvester aja kan seperti itu gitu. Kalau untuk urusan PSN ini apakah betul-betul dijalankan? Nah inilah sosialisasi bahwa PSN ini sudah dibatalkan, ini juga tidak menggaung. Jadi kita juga khawatir bahwa ini masih terjadi di beberapa daerah, karena siapa yang memantau itu? Misalkan ada di mungkin proyek-proyek nikel, mungkin itu masih berjalan terus gitu kan? Sulawesi dan Sulawesinya juga di mana gitu kan ya? Sementara yang di Jakarta aja yang kemudian secara telanjang diketahui publik kan sampai sekarang masih tidak jelas. Jadi memang ini yang dikhawatirkan. Memprihatinkan, dan mudah-mudahan ada pihak-pihak yang bisa mengawal dari pembatalan dari PSN ini gitu. Tapi di lain pihak, satu adalah ekonomi kita bertumpu kepada swasta oligarki, jadi sekelompok kecil orang. Ya. Tapi di lain pihak, kita juga melalui BUMN, ekonomi kita juga dikuasai oleh BUMN. Jadi kalau kita lihat misalnya pembangunan infrastruktur, ya itu BUMN karya-karya ya, itu banyak yang dikerahkan, diberdayakan untuk itu, yang akhirnya menjadi juga masalah. Nah, pemberdayaan dari perusahaan BUMN itu membuat beberapa swasta itu kolaps. Nah, ini swasta yang menengah. Jadi swasta yang menengah ini terjepit. Satu adalah untuk proyek-proyeknya diserahkan kepada BUMN tanpa persaingan yang wajar, karena mereka langsung diserahkan proyek-proyek itu, dan di lain sisi adalah dengan pemberian proyek-proyek besar atau konsesi-konsesi besar kepada swasta yang besar gitu. Jadi kita punya perusahaan menengah bawah, menengah mati, lah ya, itu mati gitu. Makanya kita lihat di jumlah kelas menengah itu kan turun gitu. Nah, inilah yang membuat hal-hal kebijakan ekonomi kita menekan yang di tengah dan kecil. Dulu zaman saya SD, SMP kan sering kali tuh dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 ada misalnya kita harus menghindari free fight liberalism. Yaitu ya perusahaan-perusahaan gede saling ini gitu kan. Mengapa hal-hal seperti itu yang dulu didengung-dengungkan, diajarkan bahkan pada anak-anak SD seperti kami saat itu, sekarang dengan terang-terangan justru dijalankan?
Mengapa itu bisa terjadi, Pak Antoni? Iya, sekarang ini memang keberpihakannya kita punya ekonomi ini diatur banyak sekali dengan bukan dengan persaingan yang sempurna gitu, bukan persaingan yang memang harusnya sehat lah ya, persaingan sehat gitu. Jadi di sini semacam diatur dengan kartel. Jadi dengan kondisi bahwa ini dibagi-bagi gitu. Nah, jadi ini seolah-olah udah diatur, ini diberikan kepada siapa, khususnya kalau kita lihat di BUMN itu sudah diatur sama sekali. Dan juga untuk kalau tambang kita sudah tahu lah siapa yang bisa mendapatkan itu. Jadi itu hanya sekelompok orang, bukan hanya di tambang ya, di perkebunan besar ya, itu juga semua terkonsentrasi juga gitu. Jadi di mana rakyat ini memang ini yang membuat kita punya tingkat kemiskinan itu semakin tinggi, ya, dalam jumlah kita itu naik, dan menurut dari Bank Indonesia yang terakhir datanya, mereka yang mempunyai pendapatan 1,5 juta, ya, 1,5 juta per bulan per orang, itu jumlahnya ada 68,3%. Itu masuk kategori rakyat miskin untuk negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia. Jadi 68% rakyat miskin. Penduduk kita tergolong rakyat miskin. Ya. Nah, jadi ini benar-benar kalau kita lihat berarti kan eksploitasi dari kita punya sumber daya. Prof. Antoni, kalau saya lihat kan dulu kayaknya proporsi orang miskin tidak sebesar itu. Ini kalau misalnya ada catatan, itu peningkatan jumlah orang miskinnya seberapa persen sih? Nah, Prof? Ini tergantung dari statusnya. Kalau Bank Dunia mengatur untuk bisa ada komparasi dengan negara-negara lain, maka ada garis kemiskinan internasional. Nah, garis kemiskinan internasional di kita ini itu tidak beranjak turun, ya, meskipun tidak meningkat juga gitu dalam arti itu. Jadi landai saja gitu. Artinya apa? Artinya pembangunan ekonomi, kita kan ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 6%, 5%. Siapa yang menikmati kalau jumlah rakyat miskinnya menurut beberapa kategori itu sama saja gitu kan? Nah, ini berarti ada masalah besar dengan pembagian ekonomi Indonesia kepada siapa? Masyarakat siapa? Distribusi daripada kita punya peningkatan ekonomi itu. Jadi tidak dinikmati oleh masyarakat yang menengah ini. Prof, saya ingin tadi Prof bilang soal ini ya, soal nikel. Mohon koreksi kalau saya salah. Kalau saya tidak salah dulu zaman-zaman itu satu BUMN nikel itu Inco, betul? Inco bukan? Atau apa? Inco bukan BUMN. Inco itu apa? Yang sekarang pun masih ada, namanya Vale. Vale. Kalau BUMN yang bergerak di nikel? Antam itu aneka tambang. Jadi dia macam-macam. Dia ada ya, kita Timah kan ada PT Timah sendiri. Tapi Antam kan macam-macam. Dia ada emas juga, ya, ada itu. Jadi dia aneka tambang gitu. Meskipun kalau bagi saya yang awam kan Antam taunya lebih ke emas gitu ya, karena ada di mall-mall. Maksud saya gini, mengapa misalnya kita harus menyerahkan semua itu, Pak, hilirisasi lah katakan saja, pada non-Antam? Bahkan disinyalir lebih banyak yang diberikan ke Cina. Asing. Nah, itu dia. Nah, dan asing pun diberikan dengan insentif perpajakan. Wah, ini sangat sekali ya, sangat merugikan keuangan negara gitu. Harusnya adalah itu diberikan kepada BUMN. Iya, betul. Kalau kita berpegang kepada pasal 33, yaitu bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara. Tetapi sekarang kata dikuasai oleh negara dipelintir menjadi cukup memberikan konsesi saja gitu. Oh, negara cukup memberikan konsesi kan gitu kan, dikuasai, ya ini kita kuasai gitu. Nah, siapa yang lalu mendapatkan manfaatnya itu tergantung dari negara itu. Tetapi itu tidak utuh. Pengertian 33 itu tidak utuh. Dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu. Nah, ini sengaja ini dihilangkan. Kalau kita bicara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tidak bisa lain interpretasinya harus juga dikelola oleh negara. Iya, betul. Ya, kalau kita cuma 10%, 20% kan tidak sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau kita 50% pun belum gitu kan. Apalagi kalau kita cuma mendapatkan royalti. Anda bawan, sekarang ini per 2024 pendapatan negara
bukan pajak, dari SDA, sumber daya alam, dari migas dan mineral dan batu bara. Itu hanya 250 triliun ya di tahun 2024. Artinya apa? Artinya sekitar 1%, 1,2% dari kita punya PDB. Lalu itu uang Bang, maksud saya yang berhasil ditambang, ya, lari kemana? Apakah lari ke luar negeri gitu? Sebagai keuntungan mereka, bukan buat kita. Larinya adalah ke pemilik dari itu, dari si pemilik konsesi, pemilik tambang yang diberikan hak konsesi. Ya itu kalau dari lokal ya berarti ke orang-orang kaya itu yang bisa menjadi orang terkaya berapa di Indonesia. Dan kalau yang dimiliki oleh asing ya menjadi asing kekayaan itu. Apakah hal seperti itu tidak disadari oleh pemerintah? Saya rasa sangat disadari dong. Tetapi ini memang ada ya disadari, apakah dengan sengaja atau tidak, tetapi terjadi kan gitu kan. Pasti disadari, orang kita bisa ngelihat, kita punya pendapatan itu kan bisa nggak itu disebut sebagai sebuah pengkhianatan, karena itu kan sebetulnya kekayaan itu kekayaan alam rakyat gitu kan. Iya, jadi kalau kita lihat, kita pantas menyebutnya pengkhianatan terhadap konstitusi dan pencurian terhadap konstitusi lah, hak rakyat, karena itu adalah melanggar dari bertentangan dengan pasal 33 tadi. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenapa harusnya, padahal kita punya BUMN mampu melakukan itu. Betul. Apakah itu dilakukan katakan saja ya dengan kesadaran, atau katakan saja dengan aturan yang ada, atau apa namanya, si pengelola ini melakukan kecurangan dan kita kemudian cuma kebagian royaltinya saja seperti tadi Bapak katakan? Oh tidak, ini kalau secara peraturan ini tidak ada yang dilanggar gitu. Karena apa? Peraturannya dibuat untuk itu gitu kan. Kalau kita lihat undang-undang minerba ya memang seperti itu gitu. Apalagi kalau dengan undang-undang yang termasuk di Undang-Undang Cipta Kerja itu semuanya secara sadar memang memberikan manfaat dari ekonomi kita lebih banyak kepada pengusaha besar. Jadi kalau kita tidak ada yang kecil-kecil, tidak mungkin bisa mengelola itu. Dan dari mereka yang mengelola itu melebihi dari yang seharusnya juga diatur oleh undang-undang. Nah itulah yang maksud bahwa ini ada dua hal. Pertama adalah difasilitasi oleh undang-undang, dan kedua adalah ada pelanggaran terhadap itu dibiarkan gitu. Jadi ini ada dua, sehingga penguasaan tambang dan perkebunan dan sebagainya itu melebihi dari yang seharusnya diatur. Kalau kita pernah dengar kan bahwa ada satu pengusaha konglomerat yang mempunyai jutaan hektar untuk sawit misalnya. Nah ini kan sudah jelas ini pelanggaran gitu. Tapi kenapa bisa didiamkan? Dan dia bisa saja melalui beberapa perusahaan di bawahnya, tapi dalam satu atap gitu, dalam satu atap gitu. Prof, begini Prof, saya yang tadi membuat saya sangat terganggu adalah bahwa pemasukan dari sumber daya alam, dari minerba dan lain sebagainya itu cuma sekitar 250 triliun yang hanya 1,2% dari PDB. Ya. Kita tahu dari PDB 80% sekiannya adalah dari hasil memeras rakyat via pajak. Apakah ketika misalnya tadi saya juga kan mengatakan dan Bapak menjawab secara undang-undang tidak ada yang dilanggar. Ya, kombinasi. Dia secara undang-undang memberikan fasilitas untuk itu, dan kemudian itu pun masih ada yang dilanggar gitu. Iya. Mengapa ada satu undang-undang yang seganjil ini? Ya ganjil lah. Karena kan sebetulnya itu untuk negara, untuk rakyat gitu, bukan untuk mereka. Meskipun mereka misalnya bisa mengeduk, ya itu bukan milikmu, itu milik rakyat. Kenapa bisa sampai terjadi undang-undang seperti itu? Ini kan untuk kepentingan. Jadi kalau ada kalau negara dikuasai oleh oligarki, ya berarti undang-undang itu dibuat bukan untuk kepentingan rakyat secara luas, tapi untuk kepentingan beberapa gelintir orang itu. Kalau ini undang-undang, artinya yang bisa disalahkan salah satu di antaranya dan sangat signifikan adalah DPR. Ya, pasti. Dia yang menyetujui Undang-Undang Cipta Kerja, kita masih dengar kan, kita masih ingat kan, bagaimana mereka menyetujuinya secara malam-malam gitu kan, di hotel dan sebagainya atau di mana. Nah itulah, tapi sebelum itu pun undang-undang ini sudah lama gitu, dan itu memang sebagai lobby-lobby dari oligarki ya untuk
mengatur Bisakah ini gitu. kalau metafornya adalah sebuah kapal yang kemudian dibolongi itu, DPR dalam hal ini dan bahkan pemerintah sendiri itu sesungguhnya sedang membolongi kapal sehingga kita sampai pada titik ini di mana tadi Bapak mengatakan utang kita 8.700 triliun, di mana APBN kita juga sedang menghadapi persoalan dan sebagainya. Iya, pasti bahwa ini pasti kan dampaknya terhadap keuangan negara, ya, terhadap fiskal. Pasti di situ karena penerimaan negara kan berkurang. Ya. Sekarang kita penerimaan negara kita jadi dari perpajakan dan ya total lah semuanya itu mungkin hanya sekitar cuma 10% saja. Itu berikut dari yang sumber daya itu tadi, sumber daya alam gitu. Jadi ini sangat rendah sekali gitu. Kalau kita bandingkan dengan sebelum itu 2008 misalnya itu jauh, sekarang kita bisa nggak sampai setengahnya pendapatan negara gitu ya. Menurut Bapak, apakah yang dilakukan ini kan persekongkolan ya? Persekongkolan seperti ini itu hanyalah sebuah kelicikan semata, membiarkan hak milik rakyat, sumber daya alam itu kemudian dikeduk dan dinikmati sendiri oleh private itu, atau justru sebetulnya ini sudah merambah ranah kriminal karena bukan milik dia? Kalau dibilang kriminal dalam arti bahwa ini memenuhi undang-undang ini, jadi itu adalah bukan kriminal. Sah ya? Sah karena undang-undangnya itu dirubah. Jadi banyak sekali hal undang-undang yang tidak sesuai yang seharusnya sudah sudah membela kepentingan masyarakat, itu akhirnya dirubah hanya untuk kepentingan tertentu. Dalam konteks itu mereka itu memang tidak melanggar apapun, tetapi seharusnya melanggar konstitusi gitu kan, karena dia pasal 33 itu sebenarnya tidak terpenuhi dan banyak sekali hal-hal yang bisa melanggar menjadi pidana, menjadi kriminal atau apapun itu namanya, karena ini dilakukan dengan persekongkolan tadi, dengan cara membuat itu undang-undang untuk kepentingan tertentu dan proses dari untuk memberikan konsesi-konsesi tambang atau lahan-lahan perkebunan itu adalah proses untuk kepentingan beberapa gelintir orang gitu. Ya. Biasanya kan yang namanya undang-undang itu diusulkan, ada yang dari pemerintah, ada usul inisiatif DPR. Ya ini dari mana? Itu kan banyak sekali kita punya itu. Jadi begini, di sana kan tinggal bermain saja. Mana yang diusulkan pemerintah, mana yang diusulkan DPR. Karena kita lihat pemerintah dan DPR di sini kan tidak pernah ada yang namanya oposisi kan gitu kan. Jadi ya mereka tinggal tukar tambah aja. Misalnya, saya kasih contoh, misalkan undang-undang dari tax amnesty, itu siapa yang mengusulkan? Awalnya pemerintah, lalu kemudian TikTok DPR yang mengusulkan. Supaya seolah-olah ini pemerintah tidak ini. Seolah-olah rakyat yang mengusulkan undang-undang tax amnesty itu. Nah, ini seharusnya awalnya adalah dari pemerintah. Nah, kenapa rakyat itu DPR bisa mengusulkan undang-undang tax amnesty? Nah, ini kan patut dipertanyakan semuanya. Karena pada saat itu, narasi bahwa undang-undang tax amnesty itu membuat perekonomian Indonesia meningkat, itu ternyata narasinya dibacakan oleh eksekutif, bukan dari ini yang mengusulkan DPR ya. Masa lalu kemudian yang membela itu adalah eksekutif. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini tidak sinkron gitu. Dan apa yang dinyatakan bahwa undang-undang tax amnesty itu memberikan peningkatan atau manfaat ekonomi secara keseluruhan, ternyata itu bohong semua gitu. Tapi tidak ada koreksi atau pengawasan atau dimintakan pertanggungjawabannya dari DPR ya, oleh DPR dari pemerintah gitu. Jadi tidak ada. Ini kan sebetulnya hampir seperti ini. Kalau secara kasar saya bisa mengatakan bahwa ada persekongkolan untuk merampok kekayaan alam. Kemudian itu dijadikan sebuah undang-undang sehingga perampokan ini legal. Ya. Benar nggak yang saya metaforkan? Iya, jelas bahwa kita punya kekayaan alam ini kan dikuasai oleh segelintir orang. Yeah. Jadi dalam konteks itu ya sangat jelas sekali bahwa itu memang mau dikuasai oleh segelintir orang. Yeah. Bayangkan, sewaktu tahun 2022, ketika harga batu bara naik sampai sedemikian rupa, ya, itu yang dinikmati siapa? Ada satu orang yang kenaikan kekayaannya
148 triliun dalam 1 tahun. Siapa? Nah, itu yang namanya Lok Tu Kwong. Oh. Dia mempunyai konsesi batu bara di Kalimantan situ. Dalam 1 tahun 148 triliun. Ya, karena pada satu harga batu bara naik sampai berapa? 3-4 kali lipat. Kemudian itu. buat rakyatnya yang sama sekali tidak ada gitu ya. Buat rakyat ada kenaikan tapi tidak signifikan. Kenaikan dari PNBP ada naik tapi nggak signifikan gitu kan. Itu kenaikan dari seluruh konsesi gitu kan. Bukan dari satu konsesi saja. Dari kalau dibandingkan dengan satu konsesi itu tidak ada apa-apanya. Gitu. Jadi betul-betul sebuah perampokan sebetulnya ya. Karena memang kan ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 33 tadi itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu. Sementara realitasnya dikuasai oleh untuk batubara ini seorang itu aja gitu. Dan yang lebih parah adalah di daerah itu mereka hanya mendapat kerusakan alam, banjir, jadi banjir dan sebagainya. Mereka terdampak untuk itu. Bahkan waktu-waktu ada di pulau mana, Wawoni atau apa yang nikel itu ya, yang nikel gitu. Bahkan mereka lautnya tercemar, penduduk situ tidak bisa nelayan karena lautnya tercemar. Jadi ini pendapatannya juga terganggu ya? Pasti. Nah, inilah yang ya karena mereka menggali itu tanpa ada AMDAL dan sebagainya. Nah, ini di zaman ya di periode yang 10 tahun ini. Dan itu tidak ada pengusutan dan tidak ada pertanyaan dari DPR itu kepada eksekutif itu, kepada Presiden Joko Widodo, tidak ada. Jadi semuanya memang sudah terkooptasi untuk hal itu gitu. Nah, ini yang menyedihkan gitu. Ini ya kan ada meme yang suka ini parah. Begitu ya ini ya kondisinya. Oh iya, parah sekali, sangat parah. Jadi kalau kita lihat makanya sekarang ini hasilnya yang membuat kita punya fiskal ini sangat turun jauh dan masuk krisis fiskal, dan ini saya khawatir bahwa krisis fiskal ini akan semakin dalam. Bahkan krisis fiskal yang terjadi saat ini dan kemungkinan kalau tidak ditangani dengan baik krisis ekonomi di masa yang akan datang di negeri ini diawali dengan Jokowi. Oh ya, pasti. Karena kita lihat kenaikan, kita punya krisis fiskal, ini salah satunya adalah pembayaran utang gila-gilaan, ugal-ugalan, sehingga pembayaran bunganya pun semakin tinggi, semakin besar. Nah, kita lihat waktu 2014 sebelum Jokowi itu kita punya pembayaran bunga terhadap penerimaan pajak itu masih sekitar 4 atau 6%, 11,4% lah anggap ya. 2014. Dan sekarang ini tinggal 8,5%. Ini pembayaran bunga terhadap penerimaan perpajakan. Sekarang sini sudah mencapai 25%. Ya, dari 11% menjadi 25%. Nah, ini yang membuat beban fiskal semakin berat. Dan ini kalau berlanjut ini, saya rasa ini akan cepat mencapai 30% gitu. Jadi dengan segitu besar pembayaran bunga, maka kita kesulitan di dalam melakukan belanja-belanja negara yang lainnya. Dan khususnya sekarang yang sudah menjadi korban adalah daerah. Transfer ke daerah dikurangin. Iya. TKD itu ya. TKD itu dikurangin. Dan kemudian dari transfer daerah dikurangin, daerah disuruh cari uang sendiri. Dinaikkanlah PBB itu. Dan menjadi kerusuhan-kerusuhan di berbagai daerah. Seperti Pati, Bone, dan sebagainya gitu. Kalau melihat penuturan Pak Antoni, kemarin kan sudah sering nama ini disebut-sebut ya, tapi kan kelihatannya kalau kemarin ada kesan dikait-kaitkan. Tapi kalau dari penuturan Pak Antoni, ini sangat rasional bahwa memang orang ini menjadi, maaf nih kasar, biang kerok dari persoalan ini. Oh iya, sudah banyak itu disuarakan ya, tidak oleh saya aja, tapi saya pikir banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang menyuarakan ini dan bahkan menuntut bahwa pelanggaran-pelanggarannya diusut tuntas, kan gitu, diusut tuntas secara profesional aja gitu, secara profesional gitu. Tapi kan sekarang karena itu masih dilindungi saja kan, dan bahkan beberapa ya aparat penegak hukum itu masih melindungi gitu, tidak mau mengusut gitu, bahkan sudah dilaporkan. Ada beberapa ya dilaporkan ke KPK ya. Jadi bukan hanya Jokowi saja, tetapi termasuk dia punya
keluarga lah. Oh, oke. Ya, udah dilaporkan tapi tidak diproses gitu. Nah, inilah yang selama pelanggaran-pelanggaran seperti ini tidak diproses, maka negeri ini akan sulit bangkit. Iya. Karena harapan orang juga nggak ada ya akhirnya ya, kalau tidak ada gerakan apapun untuk itu ya. Bukan hanya harapan orang tidak ada, tetapi bahwa pelanggaran-pelanggaran ini dianggap sebagai normal. Jadi dianggap sebagai normal, jadi pelanggaran ini akan terus-menerus terjadi gitu. Jadi tidak ada efek jerak, tidak seperti Korea Selatan, di mana kalau yang bersalah, meskipun itu mantan presiden dan 6 mantan presiden itu terhukum ya setelah dia tidak menjadi presiden. Inilah penegakan hukum yang harus dilakukan. Tanpa penegakan hukum, maka kita akan terus terpuruk. Kondisi kita akan terus tidak baik-baik saja. Nah, tanpa itu semua, Bapak mengatakan tidak ada harapan. Ada nggak cara lain yang katakan saja bisa juga turut membuat negeri ini bisa bangkit, kecuali yang tadi? Ya, pertama adalah harus ada penegakan hukum. Bagaimana negeri ini bisa bangkit kalau hukumnya adalah sudah disalahgunakan? Kalau hukumnya ini sudah tebang pilih, bagaimana? Jadi tebang pilih, biarpun yang salah, tetapi kalau dekat dengan kekuasaan, maka mereka akan tetap bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran itu gitu. Nah, ini yang harus menjadi prasyarat utama. Jadi penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya sudah berjalan dengan baik, otomatis yang lainnya akan bisa baik gitu. Tinggal pemerintah membuat satu kebijakan ekonomi yang bisa membangkitkan ekonomi. Pak Prabowo datang dengan retorika-retorika yang selain populis juga ngomong soal penegakan hukum, pembersihan korupsi. Ada beberapa yang sudah kita lihat, misalnya soal sawit-sawit ilegal, kemudian Pertamina gitu ya. Tapi mengapa hal yang setelanjang ini beliau biarkan? Yang dampaknya sampai hari ini dan dirasakan juga oleh Pak Prabowo sebagai pemangku amanah tertinggi di negeri ini kan? Iya, bahwa ada indikasi ke sana bahwa beberapa pemberantasan korupsi itu sudah kita melihatnya ada jalan yang menuju ke arah benar lah ya. Betul. Tetapi kalau kita lihat banyak sekali juga yang masih di sisi lainnya yang masih terbengkalai. Jadi kita lihat bagaimana kasus judi online, apakah benar diurus ya? Bagaimana dengan kasus korupsi di Kementerian Pendidikan gitu kan dengan Chromebook itu ya? Iya. Bagaimana? Apakah itu jelas-jelas sudah dinyatakan? Tapi enggak, orang yang dekat dengan kekuasaan ini masih tidak tersentuh gitu. Lalu bagaimana dengan Blok Medan yang sudah disebut bahwa di situ ada keterlibatan Bobi gitu. Dan bagaimana dengan OTT KPK yang terakhir ini di Sumatera Utara gitu. Siapa yang kalau selama ini tidak tersentuh, ya berarti bahwa kita masih belum bisa memberantas korupsi. Karena apa? Karena kasus ini sudah terang benderang gitu. Kenapa masih bisa tidak tersentuh gitu? Ya, ini menjadi pertanyaan gitu. Kalau tanpa itu, saya rasa ini akan menjadi sulit kita untuk meningkatkan kita punya ekonomi, mendapatkan investasi kepercayaan asing dan sebagainya. Nah, soal investasi dan kepercayaan asing, bagaimana kondisi saat ini? Apakah cukup banyak yang masuk atau seret? Kalau dalam catatan Bapak? Secara investasi, saya rasa itu seret ya. Karena kalau kita lihat, semuanya dari indeks manufacturing aja ya, PMI ya. PMI. Nah, itu kita lihat bahwa itu menunjukkan kontraksi. Jadi berarti semua yang ada saja menunggu. Nah, kalau di sini permintaan dalam negeri itu turun, siapa yang mau untuk investasi lagi? Nah, ini karena investasi tidak datang, maka Danantara dijadikan untuk investasi, untuk meningkatkan ekonomi itu. Nah, tapi Danantara sekarang kita lihat investasinya sudah pinjam uang juga. Ya, kemarin dulu sewaktu ini minjam uang 10 miliar dolar. Nah, untuk apa gitu kan? Nah, lalu kemudian sekarang lagi mau mengeluarkan Patriot Bond. Nah, bond lagi ya untuk utang itu. Lagi kan? Utang lagi. Nah, ini untuk apa? Untuk waste management ya, untuk mengelola sampah dan sebagainya. Ini apakah ini kenapa swasta itu tidak bisa masuk di situ? Kenapa asing juga tidak mau masuk di situ gitu? Jadi ini harus Danantara yang masuk di situ.
Nah, apakah pengelolaan sampah ini akhirnya akan membuat proyek ini bisa profitable, bisa menguntungkan? Kalau sampai tidak menguntungkan, bagaimana utang yang ditanggung oleh Danantara? Apakah bisa kembali atau tidak? Nah, ini yang menunjukkan bahwa akan terjadi lagi yang namanya hidden debt. Itu akan semakin besar. Jadi utang-utang tersembunyi gitu kan. Jadi saya menduganya bahwa utang ini memang dolar ini masuk untuk memperkuat kurs rupiah. Jadi dicarikanlah proyek-proyek gitu kan, yang meskipun ya kita tidak tahu bahwa ini akan ada feasibility study-nya atau tidak gitu. Nah, jadi beberapa hidden debt, beberapa utang tersembunyi itu yang begini, kasus dari hidden debt itu adalah utang tersembunyi ini lambat laun akan ditanggung oleh negara. Ya, pertama adalah di BUMN ya, tapi akan ditanggung oleh negara. Hal ini sudah terbukti bahwa ini menjadi masalah bagi negara, bagi APBN. Ini menjadi beban, dan beban ini beberapa ini sudah terbukti dan terrealisasi. Misalnya kalau kita lihat berapa BUMN kita yang memerlukan penyertaan modal negara. Talangan ya? Talangan, bukan talangan lagi, penyertaan modal gitu. Jadi sudah menjadi jangka panjang gitu ya. Nah, ini karena apa? Karena utang-utang mereka sudah tidak bisa sanggup bayar. Jadi pemerintah sudah harus membayar. Misalnya siapa? Misalnya bagaimana dengan yang karya-karya tadi, BUMN infrastruktur gitu. Nah, sekarang mulai juga yang sangat jelas yaitu di kereta cepat. WUS ya. Dan di sini kan Danantara sudah bilang akan mencoba mengambil alih utang WUS. Nah, ini artinya apa? WUS hidden debt ini menjadi masalah besar, tetapi bukan ditanggung oleh BUMN. Ini hanya memisah, mengalihkan dari hidden debt satu ke hidden debt lain gitu, ke Danantara sekarang. Danantara utangnya itu adalah termasuk kategori yang namanya utang tersembunyi gitu, yang nantinya bisa ditanggung oleh BUMN, oleh APBN gitu. Sekarang pun sebetulnya sudah ditanggung oleh APBN dalam konteks, dalam kategori bahwa dividen yang diberikan seharusnya kepada negara, tapi sekarang diberikannya kepada kepada Danantara karena dia yang mengelola sekarang ini. Itu sama juga. Dan sebetulnya. Itu kan sebetulnya berlawanan betul dengan niat pertama, dengan janji pertama bahkan bahwa tidak akan ada uang BUMN di persoalan WUS itu kan. Oh iya, jadi ini sudah banyak pelanggarannya. Jadi WUS bilang katanya ini B2B, terus akhirnya harus ditanggung oleh APBN, bahkan sekarang ini harus di bail out. Ini kan di bail out ini. Ya, oleh seolah-olah ini bukan oleh APBN, tetapi oleh Danantara. Dan Danantara uangnya jelas dari uang yang seharusnya masuk ke BUMN, ke APBN. Dulu kan sekitar 2-3 tahun yang lalu itu menyeruak apa yang disebut sebagai China's debt trap, kalau saya tidak salah, jebakan utang Cina. Apakah sebetulnya WUS ini sejatinya adalah jebakan utang agar kita berutang? Sebetulnya ini begini, WUS ini, kereta cepat ini sebetulnya sudah ada rencananya. Rencananya itu dari Jakarta ke Surabaya. Tetapi kemudian dialihkan, katanya ke Bandung dulu, karena di sini untuk memberikan proyek kepada China. Dan Jepang ini juga diikut sertakan, tetapi Jepang kalah dalam pelaksanaan tender. Dan seharusnya kalau kita lihat, membuat PM Jepang marah dari Bandung langsung pulang itu. Betul. Jadi kalau kita lihat di sini seharusnya kalau kita evaluasi sampai sekarang, seharusnya Jepang ini proyeknya lebih murah. Pertama adalah dia 5,8 miliar, China, Jepang 6,2 miliar. Dikatakan, oke, ini Jepang lebih mahal, ini diberikan di sini. Tapi kemudian China, terus kemudian naik harganya menjadi 6,02 miliar gitu ya. Memang masih seolah-olah lebih murah dari Jepang. Tetapi mereka tidak mengkalkulasi beban bunga. Beban bunga yang di Jepang dengan Jepang itu hanya 0,1%, tapi dengan China itu 20%. Bahkan terjadi cost overrun, ya, pembengkakan biaya. Pembengkakan biayanya berapa? Yaitu 1,2 miliar. Kalau kita bandingkan begini, berarti yang Jepang ini jauh lebih murah. Belum termasuk dia utang yang untuk pembengkakan biaya ini dikenakan 3,4%. Jadi yang satu dikenakan 20 kali lipat dari
bunga Jepang, yang satu 34 kali lipat. Jadi kalau kita bandingkan ini, seharusnya proyek Jepang itu jauh lebih murah gitu. Nah, di sinilah ada unsur seharusnya ini sudah ada kerugian negara. Jadi sebaiknya Danantara itu sebelum mengambil alih untuk ini harus diusut dulu. Bapak tadi mengatakan mereka menghitung bla bla. Siapa mereka ini? Ya, pelaksanaan dari eksekutif. Eksekutif itu kan banyak. Jadi dari presiden itu waktu ada Kementerian BUMN, lalu ada yang lain-lainnya. Dengan kata lain, usulan Pak Antoni tadi, mereka ini harus diusut. Harus diusut. Bagaimana presiden dan orang-orang ini? Iya, bagaimana bisa bahwa proyek itu membengkak 1,2 miliar, artinya 20% dari biaya proyek. Iya. Dan harusnya ini tidak boleh terjadi. Dan ini presiden dan kawan-kawan ini tidak hanya harus diusut pada urusan WUS saja kan? Ya. Tadi juga kan ada urusan-urusan apa tadi Minerba ya, banyak sekali. Bau juga. Ya, gitu ya. Banyak sekali. Ya termasuk misalkan di Kementerian Pendidikan tadi, katanya juga sampai ke atas sekali kan, ke menteri, lalu menteri juga mungkin katanya ke presiden juga kan gitu kan. Nah ini kan harus diselidiki gitu. Jangan sampai ini ada pembiaran di situ. Bahkan nanti hanya yang level-level bawahnya yang dikorbankan. Apakah Pak Jokowi melakukan hal-hal seperti itu karena karena kenaifan beliau, keterbatasan pengetahuan beliau, atau pada sisi-sisi yang lainnya sebetulnya karena greed yang beliau punya? Sifat greedy yang beliau punya. Begini, kalau dianggap sebagai ketidaktahuan, ini hampir tidak mungkin. Karena Pak Jokowi ini sudah jelas terang benderang melakukan satu pernyataan yang terbukti tidak benar, atau dengan kata kasarnya bohong. Ya, apakah mereka bohong itu, dia bohong itu, dalam arti misalkan ada SMK, 6.000 sudah diidikan sudah ada. Ya, itu banyak pernyataan-pernyataan bohong itu. Apakah itu ketidakmengertian? Nah, atau memang ada kesengajaan? Karena pada saat itu diungkapkan selalu waktu SMK adalah sewaktu kampanye. Nah, jadi ini adalah satu kecerdasan sebetulnya, bukan ketidakmengertian lagi. Ini suatu kecerdasan bagaimana seolah-olah tidak mengerti, tetapi sebetulnya adalah mengerti benar gitu. Tidak mungkin bahwa ini 5,8 miliar kereta China dan 6,2 miliar lalu tidak dijelaskan yang lain-lainnya. Itu bagaimana bisa membengkakkan biaya 1,2 miliar? Harusnya itu harus ditolak. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang ada di kontrak tender. Saya ingat satu fakta ya, kalau saya tidak salah. Pada saat itu Jonan mengatakan tidak ya. Dia tidak setuju. Setuju ya. Sampai kemudian ya barangkali berujung pada pergantian dia, reshuffle dia. Reshuffle dia. Dengan kata lain, sebetulnya saat itu pun ada orang-orang baik, orang-orang lurus yang mengatakan tidak pada proyek ini. Tapi kemudian justru dikorbankan. Kalau Anda tidak setuju, Anda ya akan dikeluarkan. Kan gitu kan? Sebenarnya itu sederhana saja, bahwa mereka kalau yang tidak setuju dengan satu kebijakan ya tidak boleh ada di situ gitu. Nah, itu tadi kan saya cuma memberi dua opsi pada Profesor Antoni. Yang pertama ketidaktahuan, yang kedua greedy. Jadi jawaban Profesor sebetulnya yang kedua ini, karena beliau greedy. Greedy dalam arti apakah dia menerima, kita belum tahu karena ini belum terbukti gitu kan. Jadi ini terlalu mendahului gitu. Tetapi kalau diduga dan bahwa kita harus praduga tak bersalah juga ya. Jadi kalau diduga bahwa ini ada makanya saya bilang kan ini harus diusut. Ya, bahwa dugaan ke sana harus ada dugaan ke sana gitu. Ya, seperti juga Kementerian korupsi di Kementerian Pendidikan kan diduganya ke sana juga. Lalu ada juga di korupsi timah. Itu di dalam persidangan itu dikatakan bahwa untuk ini menerima dari yang ilegal, ya itu kan timah ada juga tambang ilegal. Tambang ilegal yang dibiarkan juga untuk ini kan. Dibiarkan dan untuk ditampung di smelternya PT Timah itu jelas disebut bahwa ini ada juga saran dari Pak Jokowi. Itu disebut itu di dalam persidangan itu. Nah, jadi kalau kita lihat apakah dia cuma mengatakan bahwa
oh ini yang ilegal ini kasihan, ini rakyat kecil atau siapa atau rakyat besar di situ kan yang bermain di situ, dan lalu bagaimana ini harus diselidiki secara tuntas apa kaitannya dengan statement itu. Nah, ini yang kita punya aparat hukum tidak bermain di sini, tidak menindaklanjuti untuk hal-hal seperti itu. Ini yang kita sayangkan. Aparat hukum tidak tidak aktif gitu untuk mengambil itu semua ya, hint-hint itu semua ya. Iya, dan saya rasa memang bukan tidak aktif lagi, saya rasa memang ada pembiaran untuk tidak masuk ke sana gitu. WUS ini satu. Kemudian tadi Bapak bilang soal korupsi di pendidikan. Kemudian yang barusan ada timah. Saya ingin tanya ya, soal hilirisasi. Kan hilirisasi juga merupakan program yang didengung-dengungkan oleh beliau, yang awalnya digadang-gadang sebagai satu program untuk memecah kutukan sumber daya alam itu. Tapi kan pada akhirnya kemudian kita tahu hilirisasi seperti apa. Apakah itu juga diduga beliau bermain pada persoalan ini? Hilirisasi seperti kita memang adalah salah satu cara untuk bagaimana mendapatkan atau meningkatkan value added atau nilai tambah dari industri. Tetapi pertanyaannya, kenapa diberikan kepada asing? Satu, dan kedua, kenapa diberikan insentif? Karena nikel cuman yang ada di Indonesia, siapapun sebetulnya ingin berinvestasi di situ tanpa ada insentif. Karena apa? Karena ini sudah menguntungkan, apalagi pada periode itu di mana harga nikel sedang naik gitu. Bahkan dengannya ada smelter ini, yang tambang-tambang kecil ini malah mendapatkan kesulitan karena harganya ditekan. Harga biji nikelnya ditekan semurah-murahnya karena mereka tidak bisa ekspor. Jadi di sini ada permainan juga. Nah, di sini apakah ada keterlibatan dari yang mengatur ini semuanya, kebijakan-kebijakan yang pajak insentif pajak dan sebagainya, ini juga harus diusut. Jadi seharusnya adalah ini harus diberikan kepada BUMN. Tidak bisa tidak gitu. Dan BUMN harus seadil-adilnya, harga yang sudah dimurnikan itu naik, ya di sini kepada tingkat yang penambang juga harus naik dong. Jangan ditekan gitu. Tadi Bapak bicara soal insentif. Insentif itu dengan kata lain sangat aneh ketika itu ya sebetulnya. Oh iya. Sangat aneh. Karena kan sebetulnya Bapak tadi kakak tidak dikasih insentif, pun mereka akan datang. Mereka harusnya datang gitu. Karena nggak bisa begini, insentif itu adalah untuk satu industri di mana kita ini memerlukan industri itu di bawah sini atau yang memerlukan teknologi. Bukan industri yang hilirisasi dari tambang. Itu nggak perlu diperlukan insentif gitu. Karena kalau dia mau tambah, untuk urusan insentif ini pun bau sebetulnya Pak ya? Oh sangat, iya itu waktu kita pernah banyak menyuarakan itulah bahwa ya harusnya ini diberikan kepada satu adalah BUMN, dan kedua kalau tidak begitu dan itu pun tidak boleh diberikan insentif, bahkan harusnya dikenakan bea keluar yang lebih mahal, harusnya begitu supaya bisa dinikmati. Kerugian apa saja yang kemudian justru terjadi pada program hilirisasi nikel di zaman Jokowi? Iya, penerimaan dari pertama adalah pajak, mereka dapat tax holiday, kalau nggak salah sampai 30 tahun, ya itu kurang pajak penghasilan dan sebagainya gitu. Dan yang kedua adalah royalti, yang dimana harga itu naik, tetapi royaltinya tidak dinaikkan, tidak naik seperti yang kenaikan harga nikel itu sendiri. Pernah dihitung waktu itu Pak? Secara nominal? Tidak, kita tidak menghitung sampai gitu karena itu kan semua data tertutup, kita tidak tahu ya berapa sebetulnya yang diangkatkan gitu kan, berapa sebetulnya yang diekspor. Ada juga yang diekspor itu bahkan adalah penyelundupan nikel. Ya itu kan ada yang sampai 5 juta ton, 5,3 gitu ya, juta ton itu semuanya itu menguap saja gitu. Dan sampai sekarang juga kan tidak ada ininya ya? Ya, cuman yang itunya aja, yang kerocok-kerocoknya aja gitu. Itu. Pada saat zaman-zaman dulu kita sering menyayangkan keberadaan Freeport yang tidak katakan saja tidak banyak memberikan keuntungan buat kita, ataupun misalnya kurang lah memberikan keuntungan buat kita. Tetapi kenapa kita tidak belajar dari Freeport? Kemudian pada urusan nikel ini kita bahkan dengan dengan kejinya merugikan diri kita sendiri. Apa yang
alasan seperti apa sebetulnya yang paling masuk akal sehingga kemudian ada orang-orang di pemerintah yang melakukan kerugian terhadap negaranya sendiri itu? Ya, ini kan berarti ada pembagian rezeki. Tidak mungkin kan tidak ada. Bahwa mengatur dengan peraturan itu dirubah untuk kepentingan kelompok tertentu, pasti mesti ada feedback kan gitu. Cuman kita tidak temukan aja feedback itu, atau belum ditemukan di feedback itu karena tidak diusut juga. Karena mungkin tahu, tetapi juga tidak sengaja ditutup-tutupi kan gitu. Jadi tidak mungkin kalau transaksi yang begitu besar itu tidak diketahui gitu. Prof, soal pengusutan ini kan bergantung kepada aparat penegak hukum. Ya, dalam hal ini ada mungkin polisi, mungkin kejaksaan atau apa. Apa yang harus dilakukan pada kedua lembaga ini sehingga kemudian ya kita makin lama makin benar sebagai negara gitu. Tidak seperti ini. Ya itu merugikan negara sendiri. Ya itu sekali lagi bahwa pertama adalah yang tadi saya katakan kan penegakan hukum. Ya. Yang kedua adalah penegakan pengawasan fungsi dari DPR. DPR kan seharusnya mempunyai peran sebagai pengawas kan kepada jalannya roda pemerintahan. Betul. Untuk kepentingan rakyat gitu. Dan ini semuanya tidak berjalan gitu. Jadi inilah yang membuat kita punya khususnya berdampak kepada ekonomi yang semakin tidak berpihak kepada masyarakat. Oke, tadi Omnibus Law itu jelas-jelas Pak Antoni mengatakan banyak sekali kerugian yang disebabkan oleh Omnibus Law, bukan cuma kerugian-kerugian di tingkat di tingkat masyarakat sebagai pelaku ekonomi, tetapi tadi kerugian-kerugian negara di sisi pemasukan. Pada waktu yang hampir bersamaan kita juga mengenal saat itu ada upaya perlemahan KPK. Dan upaya pelemahan KPK kan ada semacam tendensi untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang bermain ini untuk lebih leluasa. Menurut intuisi Bapak, apakah ada misalnya kelihatannya orkestrasi nih KPK dilemahkan, kemudian Omnibus Law dijalankan, undang-undang KUHP juga dibuat, banyak hal yang agak ganjil, itu memang sengaja dibikin seperti itu? Oh ya jelas, bahwa sebelum undang-undang revisi KPK itu diajukan, saya ingat ada satu momentum, yaitu di mana kalau nggak salah sewaktu kampanye, Jokowi mengatakan bahwa nanti periode kedua ini saya akan bertindak secara total. Atau itu waktu tidak mengetahui apa maksudnya. Apa yang dimaksud dengan bertindak secara total? Iya, untuk kita mengira bertindak secara total untuk rakyat. Ya kan? Tapi ini ternyata adalah undang-undang KPK itu dilemahkan. Pasti undang-undang KPK itu dilemahkan, pasti mempunyai maksud tertentu. Memang KPK ini sudah menjadi musuh dari parlemen, dari legislatif, dan juga dari eksekutif kan gitu. Nah ini sudah, jadi bagaimana cara untuk ini menjadi dilemahkan, ya dijadikan bagian dari eksekutif. Betul. Saat ini, sehingga dia tidak bisa bergerak secara leluasa. Kalau mau menyadap, lapor dulu. Ada dewan pengawas yang dulunya. Jadi itu jadi jelas bahwa di situ memang ada kronologis yang memang untuk melindungi korelasinya untuk melindungi pemberantasan korupsi ini, untuk melemahkan pemberantasan korupsi itu. Dan tidak hanya itu saja, bahwa di situ yang namanya ada pansel. Nah, panselnya pun diatur juga gitu. Pansel sudah ditentukan, panitia seleksi untuk komisioner itu sudah diatur juga kan gitu. Sudah dipilih siapa yang akan menjadi itu, dan sudah ditahu siapa yang akan dipilih menjadi komisioner gitu. Nah, ini orang-orang tertentu, orang-orang di dalam gitu. Nah, jadi saya rasa ini jelas, ini adalah satu orkestrasi untuk menyelamatkan kalau ada kasus korupsi, ya jangan sampai ke atas kan gitu kan. Kalau ketangkap ya oke lah. Kalau sudah ini tangkap tapi di bawah aja gitu. Nah, itu kan kita lihat. Kalau Timah siapa yang tertangkap? Itu suaminya Dewi Sandra itu. Nah, terus udah gitu siapa yang atasannya kan nggak ada kan gitu. Yang sampai itu. Jadi ya itu. Jadi
memang sudah ada perlindungan. Apakah kita sebagai rakyat hanya bisa omong-omong seperti ini tanpa kemudian katakan saja bikin sesuatu yang membuat kita berubah menjadi bangsa yang lebih baik, Prof? Ya, kita banyak yang bersuara, ya, tapi mungkin juga tidak terdengar. Tetapi dengan adanya kejadian ini, bahwa suara-suara itu memang diperlukan. Ya, dengan kejadian demo-demo terakhir ini, itu ternyata bahwa suara rakyat itu, ketidakpuasan itu menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Nah, saya rasa bahwa memang waktunya seolah-olah saat ini kita bersuara ini menjadi mubasir gitu, percuma tidak didengar dan sebagainya. Banyak yang mengatakan begitu, bahwa saya banyak menulis, banyak yang menyuarakan itu, dia bilang percuma gitu, akan sia-sia saja. Tetapi menurut saya, memberikan pemikiran ini tidak pernah ada sia-sia. Pada satu saat pasti mungkin ada yang melihat, oh ini momentumnya gitu. Oke. Prof, ini satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Selama Pak Jokowi berkuasa itu kan ada subsidi biodiesel triliunan rupiah ya, yang justru diberikan ke taipan-taipan sawit. Kalau menurut Prof, ini memang mereka layak untuk itu atau bukankah sebetulnya dengan cara lain sehingga yang menikmati ini rakyat, bukan mereka? Gini, itu subsidi diesel itu pertama kali dicetuskan pada tahun 2015. Oke. Pada tahun itu harga komoditas sawit itu palm oil ya, itu turun drastis, ya, sehingga di sana seolah-olah kita itu switch kepada fosil kepada bio, ya kan? Nah ini padahal di sini memberikan satu bantuan penyerapan karena pada saat itu satu harga di luar harga jatuh dan kedua adalah permintaan juga turun gitu. Nah ini lalu subsidi yang diberikan untuk supaya harganya sama diesel itu jauh lebih besar pada saat itu 2015 kalau kita memakai solar biasa. Karena solar biasa harganya sudah turun. Dan kita memberikan sawit ini subsidi biodiesel ini sangat besar sekali. Ya, jauh lebih besar daripada harganya dengan solar biasa fuel. Nah, di sini terus berlanjut. Bahkan dari B15, B20, B30 dan sebagainya. Meskipun banyak yang mengeluh bahwa kendaraan ini tidak bisa. Lalu sekarang mau dijadikan mungkin beberapa B50, katanya sekarang udah B40 ya, katanya mau diteruskan begitu. Sekarang pertanyaannya siapa yang diuntungkan untuk itu gitu. Dan apakah perlu untuk kita saat ini ya, saat ini dengan solar dengan itu bahwa kita menuju ke lingkungan yang lebih baik, yang lebih baik itu, ya itu boleh saja. Tapi saya rasa itu harus ada evaluasi yang lebih mendalam. Apakah ada alternatif lain apa tidak gitu? Karena kan kalau dari saya implisit dari Profesor, ini bukan rakyat yang kemudian mendapatkan keuntungan ini kan? Iya, dan dari situ, cuman perusahaan yang diberikan pun yang paling besar adalah perusahaan besar. Jadi bukan rakyat yang mendapatkan itu. Betul. Jadi ini perusahaan gitu, harusnya kan dibagi atau kita bilang ya subsidi ini rakyat yang harus menyetor lah ya di situ ya untuk diberikan itu. Tapi ini tidak dilakukan dan mereka hanya memberikan kepada perusahaan-perusahaan besar. Ada di sana kan peluang kickback tadi ya mungkin ya? Ya peluang selalu, peluang dan sebagainya selalu tentu saja ada. Apa yang di Republik ini tidak bisa saat ini kan dengan penegakan hukum seperti itu. Tapi kita tidak tahu apakah itu terjadi atau tidak. Kita berharap membuka mata banyak pemirsa kita bahwa ada banyak sekali persoalan di Republik ini yang harus kita bongkar ya. Harus kita bongkar, harus kita bicarakan. Yang tadi Profesor bilang tidak ada sesuatu yang sia-sia itu. Terima kasih Prof, tadi sudah diberi tanda. Sobat Mandilog, 10 tahun Jokowi telah menunjukkan betapa mudahnya sebuah republik menjadi perusahaan. Tambang jadi hadiah politik, BUMN diperas untuk dividen, rakyat dipaksa hanya menjadi angka statistik semata. Paus Fransiskus pernah mengingatkan, the economy should serve people, not the other way around. Ekonomi seharusnya melayani manusia, bukan manusia yang dipaksa menjadi budak angka pertumbuhan. Tapi inilah ironi negeri ini. Rakyat dikorbankan demi laba kaum beruang yang bernama investor. Dari tanah air kita sendiri, Nurholis Majid almarhum pernah menulis, agama adalah panggilan keadilan. Tanpa keadilan, agama hanyalah upacara. Begitu juga negara. Tanpa keadilan sosial, republik hanyalah papan nama, kosong, dan alpa makna.
Dan Muhammad Iqbal menutup semuanya dengan pukulan yang abadi. Sebuah bangsa yang melupakan cita-citanya, siap-siap kehilangan jiwanya. Sobat Manilog, apakah kita rela Republik ini kehilangan jiwanya hanya demi oligarki dan kontrak tambang? Atau kita berani merebut kembali amanat pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat? Jawaban semua itu bukan harus kita tanya kepada rumput yang bergoyang, tidak. Tapi pada dada-dada kita semua. Dada-dada warga negara negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.